Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Lagi pengen dong film horor yang lebay lagi nih. So, kali ini Om akan membahas alur cerita film horor India yang berjudul 1920 Evil Returns, keluaran tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang cewek misterius yang ditemukan ngambang di sungai oleh seorang cowok yang ganteng, kaya, baik, rajin menabung, kurang sempurna apalagi tuh cowok. Tetapi setelah kedatangan cewek misterius itu, tiba-tiba terjadi keanehan-keanehan supranatural yang mulai menghantui mereka. Nah, mau tahu gimana kesereman, kelebayan, dan ada misteri apa di film horor ini? Sebelum itu, dah lama nih Om gak rekap film tanpa skrip. Jadi di film ini Om cuap-cuap seenak jidatnya Om aja ya. Lagi capek rekap serius-serius. Nggak usah pakai lama, tarik selimutmu kawan dan bemper Om Brewok Story. Di tahun 1920, diperlihatkan mbak-mbak cantik yang menanti kabar dari pelayannya. Sang pelayan mengatakan, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Nona, kabar baiknya, Tuan Jaidev masih hidup dan dia baik-baik saja. Kabar buruknya, dia sangat terpukul mendengar kabar kematianmu. Mbak-mbak itu dengan dialog khas film India langsung berkata, beginilah cinta, ceritanya tidak akhir. Aku sangat mencintainya. Tetapi aku tidak bisa menemuinya. Bagaimana aku bisa bilang kalau Seruti itu masih hidup? Siapakah Jaidev? Ada apakah dengan Seruti? Kenapa Om ganteng banget? Yang terakhir enggak ding. Pak pelayan mengatakan kepada mbak-mbak yang lagi nangis lebay itu untuk menemui Tuan Jaidev aja. Tetapi dia nggak mau dan malah tambah mewek. Pelayan itu mengatakan, Nona, aku baru pulang dari kuil. Simpanlah cermin ajaib ini untuk melindungi dari demit-demit yang serem. Malam harinya terlihat ada dokar yang jalan-jalan malam. Ternyata itu adalah mbak-mbak tadi yang membawa cermin. Di tengah hutan, Pak pilot kuda mengatakan, kalau pup jangan di tengah hutan non, nanti bingung ceboknya gimana. Tiba-tiba Pak pilot dokar dan mbak-mbak itu mendengar suara yang berteriak. Mendengar suara itu, mbak-mbak itu langsung menyuruh Pak masinis kuda untuk mengecek. Siapa tahu ada orang yang butuh bantuan. Gini loh Mbak Manis, di mana-mana di tengah hutan, kalau ada teriakan, 90,9% itu adalah demit. Ini bukannya cabut, malah disuruh ngecek. Nggak lama, tiba-tiba terdengar kembali teriakan. Si mbak-mbak nggak ngotak itu pun langsung mencoba mengecek ke sumber suara. Di tengah hutan, dia melihat Pak supir kuda yang lagi lesehan di bawah pohon. Anehnya, Pak kusir itu pun mengeram-ngeram. Bukannya cabut tuh, mbak-mbak malah mendekati. Apa Om bilang? Nah kan, dicekek demit kan. Tiba-tiba Tumas Adam Susano versi mata putih Byakugan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kalian bersatu. Pas tuh mbak-mbak mental, mbak-mbak itu juga melihat cermin keramatnya telah pecah. KW palingan itu mbak cermin keramatnya. Di tempat lain diperlihatkan sebuah rumah gede. Di dalam ada mas-mas yang baru bangun bobo. Di sana juga ada cewek yang menanyakan, kakak, kenapa kamu termenung terus? Ternyata mas-mas ganteng itu adalah Jaidev Verma, seorang sastrawan puisi yang sangat terkenal di India. Dia mengatakan kalau hari ini adalah hari di mana Seruti mati 2 tahun yang lalu. Karuna yang gedek sama kakaknya karena masih belum bisa move on juga mengatakan, come on bro, cewek itu udah mati. Lagian kalian juga belum pernah bertemu kan? Ngapain mikirin cewek yang bentuk hidungnya aja kamu nggak tahu? Dengan gaya lebay film India, Jaidev berkata, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi aku jatuh cinta kepadanya. Nah ini nih, baru bucin next level. Melihat kakaknya yang bucin tapi nggak ngotak itu, Karuna mengatakan, agar kakaknya semangat, yuk bisa yuk. Keseharian Jaidev peninggal Seruti hanya dihabiskan untuk melamun, jalan-jalan di taman, dan main ke kali. Pas lagi memancing belut di kali, dia melihat ada mbak-mbak yang lagi rebahan di pinggir kali. Nggak pakai lama, Jaidev langsung membawa tuh mbak-mbak ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, tuh mbak-mbak digantiin baju sama bibi pelayan di sana. Si bibi meminta Karuna untuk membawakan baju basah untuk di laundry. Tetapi nggak sengaja ada gelang emas yang jatuh dari baju itu mbak-mbak. Ketika melihat gelang itu, Karuna hanya terdiam, seolah-olah ada yang aneh di gelang itu. Cuan. Malam harinya pas lagi makan malam, Karuna menanyakan kepada kakaknya, gimana kalau lapor polisi aja? Siapa tahu tuh cewek penjahat yang kejebur sungai pas lagi merampok. Di sini Jaidev kembali kambuh penyakit halunya. Dia berkata, entah kenapa, aku merasa dekat dengan cewek itu walaupun baru pertama kali bertemu.
Malam harinya pas lagi bobok pules, Jaidev tiba-tiba dikagetin oleh sosok mbak-mbak yang bawa lilin untuk ngepet. Jelas aja, langsung kaget dong. Mbak-mbak itu langsung duduk di sebelah Jaidev dan berkata, kamu suamiku atau bukan sih? Keesokan harinya, Jaidev memanggil polisi. Tetapi itu mbak-mbak gak inget apa-apa. Dia hilang ingatan, dan dia juga bingung kenapa bisa rebahan di pinggir kali. Di sini dia hanya bisa mewek karena bingung dengan semua ini. Setelah Pak Pol pulang, Karuna kembali meminta kakaknya untuk mengusir cewek itu aja. Lagian, itu juga bukan tanggung jawab mereka untuk merawat cewek amnesia yang gak tahu asal-usulnya. Di kamarnya, mbak-mbak itu pun terlihat bingung pas lagi ngaca di cermin. Nggak lama, dia pun terlihat bingung pas melihat sebuah biola. Nah, pas Karuna memaksa kakaknya untuk mengusir mbak-mbak itu, tiba-tiba Jaidev mendengar sebuah alunan biola yang merdu sekali. Nggak lama, dia pun langsung menuju sumber suara. Di luar, dia melihat mbak-mbak misterius itu lagi nyanyi di taman. Mendengar suara mbak-mbak itu yang sangat merdu, Jaidev pun hanya terdiam terkesima. Bangketnya, Jaidev malah ikutan nyanyi. Dan mbak-mbak itu pun sangat terharu dengan nyanyian Jaidev yang sangat super amazing sekali. Nggak lama, Jaidev bertanya, "Gimana kamu tahu syair itu? Syair di lagu yang kamu nyanyikan itu adalah puisi buatanku." Mbak-mbak itu ternyata juga bingung. Lah kok bisa ya? Aku juga bingung. Ya om juga bingung kalau gitu mbak. Di tempat lain, di sebuah pemakaman, terlihat ada sebuah rumah di tengah-tengahnya. Di dalam ada mas-mas brewokan yang lagi buat indomie goreng tapi masaknya direbus. Di sini tiba-tiba lonceng di rumah itu kelontang-kelontang. Dan di luar terdengar suara. Bakamlah menyadari kalau itu adalah pertanda buruk datangnya roh jahat di sekitarnya. Pas keluar pun dia menyadari kalau ada burung perenjak yang malam-malam main ke kuburan. Melihat burung itu, Bakamlah semakin yakin kalau ada hal buruk yang akan segera terjadi. Dan sialnya, tuh burung malah mencelok di rumahnya Jaidev. Wah, pertanda ini mah. Di saat bersamaan, Jaidev yang lagi minum congyang digedor-gedor oleh mbak-mbak tadi. Tuh mbak-mbak mengatakan kalau dia tuh atut berat karena ada suara aneh di kamarnya. Pas dicek nggak ada apa-apa di sana, tetapi emang ada suara yang ngeselin sih. Mereka pun mengikuti sumber suara yang mana itu berasal dari luar. Pas ngecek di luar, nggak ada apa-apa. Tetapi di sana ada sosok yang mengawasi mereka. Nah, ketika masuk ke rumah, tiba-tiba tuh pintu buka sendiri, padahal udah dikunci. Pas ngecek lagi, Jaidev nggak melihat apapun. Tetapi hal itu kembali terulang. Melihat itu, Jaidev meminta mbak-mbak itu membawa lampu teplok. Bahasa Indonya lampu teplok apa ya? Oh, lentera namanya. Tetapi pas sampai di kamar, dia langsung dikagetin sama sosok yang serem banget. Jelas aja tuh mbak-mbak kabur. Jangankan dia, om aja kalau lihat kayak gitu langsung kencing di celana. Karena atut parah, Jaidev akhirnya mengizinkan mbak-mbak itu bobok di kamarnya. Setelah mbak-mbak itu bobok, Jaidev mulai bertanya-tanya, siapakah sosok wanita itu? Kenapa dia bisa tahu syair puisiku? Kenapa aku bisa merasa dekat dengannya walaupun baru pertama kali bertemu? Dan yang paling penting, kenapa aku tidur di kursi? Kenapa kita nggak bobo jadi satu aja di kasur itu? Hadah. Keesokan harinya, terlihat Jaidev yang lagi konser syair di gedung. Ketika keluar gedung opera itu, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Ada roh jahat yang menghampirimu. Buang sesuatu yang mengundang roh jahat di rumahmu, atau kau akan menyesal." Melihat Bakamlah yang teriak-teriak nggak jelas, Jaidev pun langsung melengos pergi. Ketika pulang ke rumah, mereka melihat bibi meminta tolong mbak-mbak itu untuk dibuatkan surat untuk anaknya. Di sini, Jaidev merasa sedikit lega karena mbak-mbak itu ternyata baik sama semua orang di rumah. Malam harinya pas makan malam, karena mbak-mbak itu nggak ikut namanya, Jaidev akhirnya memberi nama sementara. Dia memberi nama mbak-mbak itu Sanggeta, yang berarti musik, karena mbak-mbak itu pinter main musik. Sanggeta jelas saja senang dengan nama itu. Tetapi dia tiba-tiba bengek. Pas bengek-bengeknya itu, tiba-tiba dia juga muntah paku. Wah mbak, cemilan tuh biskuit, donat. Ini kok nyemil paku. Melihat Sanggeta yang muntah paku, Karuna langsung histeris. Dia teringat dengan omongan Bakamlah tadi siang. Dia mengatakan kalau Sanggeta itu adalah roh jahat yang membawa malapetaka. Mendengar omongan Karuna, Sanggeta pun langsung kabur dan mewek. Jaidev yang gak tega pun mengejar Sanggeta yang jogging malam-malam. Sanggeta mengatakan, "Aku memang tidak pantas di sini. Biarkan aku pergi. Biarkan. Sanggeta, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi. Aku memang tidak mengenalmu, tetapi aku akan membantumu seriusan." Dan mereka pun mewek bersama. Adik-adik yang baik, ingat ini cuman film. Di kehidupan nyata nggak ada adegan kayak gini ya. Misalnya ada pun, om pasti geli ngeliatnya. Keesokan paginya, mereka pun langsung ke rumah sakit.
Dokter mengatakan kalau mereka baru menerima mesin canggih yang bisa melihat tembus pandang, yang disebut mesin ronsen. Keren kan? Keren. Tetapi namanya ini di tahun 20-an kan ya. Jadi Sanggeta harus nginep di rumah sakit, karena untuk proses ronsen di zaman itu emang lama banget. Malam harinya pas Sanggeta tidur di bangsal, tiba-tiba ada suara aneh di sana. Karena penasaran, Sanggeta pun mencoba keluar dan mengikuti sumber suara. Tanpa sadar dia masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terlihat ada nenek-nenek yang napasnya aja masih nyicil. Nenek itu pun juga memberikan kode untuk mendekat dengannya. Pas udah deket tuh nenek-nenek mengatakan, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu." Jelas aja Sanggeta langsung jiper dong. Ada nenek-nenek yang nembak dia tapi suaranya cowok. Pas mau kabur dia juga langsung ditangkap sama tuh nenek. Pas berhasil kabur dia nabrak suster. Dia langsung bilang kalau ada nenek-nenek gak ngotak yang baru nembak dia. Tetapi suster itu bilang, "Gak mungkin Nona, di ruangan itu neneknya barusan aja entet. Ini aku mau ke sana." Dan ternyata bener, pas kembali tuh nenek-nenek udah tidur pules selamanya. Tapi keesokan harinya dokter menunjukkan hasil foto ronsen. Dia bingung karena di foto itu seolah-olah ada tangan yang mencoba mencekik Sanggeta. Di sini dokter menyarankan Jaidev membawa Sanggeta ke rumah sakit yang lebih besar di kota yang memiliki peralatan yang lebih canggih. Gak pakai lama, Jaidev langsung berniat membawa Sanggeta ke kota. Tetapi hal itu ditentang keras oleh Karuna. Dia masih curiga kalau Sanggeta itu adalah biang dari semua masalah keanehan-anehan ini. Tetapi Jaidev tidak mau mendengarkannya dan tetap ingin membawa Sanggeta ke kota. Naik delman istimewaku, duduk di muka kuda. Di dalam delman mereka malah senggol-senggolan tangan. Duh, emang ya kalau modus di mana aja bisa. Sampai di suatu hotel, Pak Kusir bilang, "Gan, sekarang udah sore Gan. Berbahaya kalau jalan malam-malam pakai kuda Gan. Dah nginep di sini aja ya Gan ya." Tiba-tiba sang kusir itu pun keluarin Byakugan. Karena hotel ini lagi penuh, akhirnya mereka nggak mau tapi mau banget harus menginap di satu kamar. Dan di hotel itu juga lah mereka malah semakin dekat, tukeran ile. Nggak jadi ternyata pemirsa, Jaivet cuma di ghosting. Nah karena tadi di kebun nggak jadi tukeran iler, di kamar Jaivet langsung beraksi kembali. Dan akhirnya mereka pun tahulah ngapain, gak usah om jelasin kan. Pas lagi pengen tancap gas, Jaivet tersadar. "Aku tuh nggak bisa, aku masih sayang sama Seruti." Siapa sih Seruti nih? Ganggu fantasi om aja. Malam harinya pas Sanggeta lagi bobok manja, tiba-tiba kembali lagi dia mendengar suara yang manggil-manggil dia. Renendo, tak kei permen." Tidak belajar dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, nih cewek nggak ngotak masih keluar mencari sumber suara. Kaget om bule itu ternyata. Tiba-tiba Mas Bule itu berbicara dengan fasih banget bahasa Indianya. Dia berkata, "Ada orang mencarimu, dia tahu asal-usulmu." Mendengar itu Sanggeta langsung keluar. Pas lihat ada sosok yang masuk ke dalam hutan. Nih cewek Oon malah ngikut masuk ke hutan. Gandul. Di dalam hutan dia melihat ada mas-mas yang pakai hoodie lagi mojok di pohon. Ternyata itu adalah Adam Susanonya Mbak Inul yang matanya kena tip X. Kaget melihat Mas Adam, Sanggeta akhirnya ingat dengan kejadian tempo hari. Jelas aja Sanggeta langsung lari dong. Gendal. Kaget. Atut. Bah. Nih hantu kok ngagetinnya kok kayak bocah ya, ngumpet di semak-semak. Dan kita pun diperlihatkan flashback kenapa Sanggeta bisa sampai rebahan di sungai. Itu mencolotnya kok hayal sekali. Karena ketakutan lihat hantu Mas Adam Suseno, Sanggeta pun mengingat siapa dia sebenarnya dan ingatannya pun kembali. Nggak lama Jaidev memanggil Sanggeta. Dengan susu gendal-gendal dia pun berlari ke arah Jaidev. Sanggeta pun berkata kalau dia udah ingat semuanya. Kok Mas Adam lagi? Om ampe atut. Di tempat lain Jaidev yang mendengar teriakan langsung keluar mencari Sanggeta. Dan tanpa pikir panjang dia pun malah masuk ke hutan. Alah cowok-cewek podo kabeh. Pas di dalam hutan, Jaidev melihat sosok Sanggeta yang lagi lesehan di bawah pohon pete. Tetapi pas Sanggeta menoleh, matanya udah merah karena efek saringannya Madara Uchiha. Keesokan paginya terlihat Jaidev datang ke kuburannya Bakamla. Curut kaget. Di sini Jaidev sengaja mencari Bakamla karena penasaran dengan omongannya kemarin. Sekarang kok jadi beneran terjadi. Jaidev meminta bantuan Bakamla dengan apa yang menimpa Sanggeta. Nggak pakai cang-cingcong, Bakamla pun sampai di rumahnya Jaidev. Pas Jaidev mau bilang kondisinya Sanggeta, Bakamla udah tahu duluan. Dia tidur 5 hari, nggak mau makan, sesak napas, perut mulut-mulut, cepirit di celana. Bener kan? Itu adalah pertanda kalau dia dimasuki roh jahat. Nggak lama Bakamla langsung mengoleskan minyak bulus ke tangannya Sanggeta. Biar gede payak kasih minyak bulus.
Dan bener aja tuh cewek freak langsung bangun dan ngendus-ngendus tangannya. Mbak Kamla langsung berkata, "Siapa namamu? Di mana rumahmu? Semalam berbuat apa?" Di sini Mbak Kamla akhirnya memiliki kesimpulan bahwa Sanggeta itu kerasukan demit. Hello, curut baru beranak aja tahu kalau tuh cewek kemasukan demit. Gak pakai lama, Sanggeta pun didudukin di ruang tamu dan diketik-ketik kayak bacang. Tiba-tiba tuh demit malah langsung bangun dan mengeluarkan Mangekyo Sharingan. Dia juga langsung goyang-goyang dan teriak-teriak gak jelas. Gak pernah sikat gigi, giginya hitam. Kok ngamuk? Dengan kekuatan bulannya Sailor Moon, dia pun menghancurkan kursi SD itu. Bentar, ini kerasukan roh jahat atau siluman babi sih? Karena capek jalan kayak siluman babi, Sanggeta pun kembali tidur pules. Di sini Mbak Kamla mengatakan, jalan satu-satunya adalah menanyakan ke orang-orang terdekatnya, kenapa roh jahat itu mengincar jiwa Sanggeta. Tetapi semua orang jadi terdiam, karena mereka semua juga nggak tahu siapa itu Sanggeta, karena lupa ingatan. Wah, abot ki, berat. Mbak Kamla kemudian berkata, hanya dia yang bisa membantuku saat ini. Nggak pakai lama, Mbak Kamla pun sampai di kuburannya. Dia langsung meminta bantuan di sana. Dan benar aja coy, dari kuburan itu tiba-tiba ada suara yang berkumandang. Piye kabarmu cuk? Mau tanya apa? Nggak pakai lama, Mbak Kamla langsung menghampiri salah satu kuburan. Gini mbah, nomor HK malam ini keluar berapa ya mbah? Bukan sih mbah, gini loh mbah. Intinya Mbak Kamla menjelaskan semua permasalahannya Sanggeta. Dan nggak lama Mbah Demit di kuburan itu mengatakan kalau Sanggeta sudah bisa mengingat kembali ingatannya. Dan hal itu pun menjadi peluang untuk mereka mengetahui masa lalu Sanggeta. Beberapa saat kemudian Mbak Kamla kembali mengolesi minyak nyong-nyong ke Sanggeta. Dan bener, dia kembali melotot dengan mata merah. Nggak cuman itu, Sanggeta yang kemasukan demit juga teriak-teriak minta tolong dan ngulet-ngulet nggak jelas. Mbak Kamla juga mencoba menanyakan informasi tentang asal-usul Sanggeta. Lah, kok tiba-tiba dia bangun dan langsung melototin Mbak Kamla. Malah disembur. Nggak cuman Mbak Kamla yang kena semburan maut, Jaidef yang ganteng-ganteng aja juga kena semburan beracun. Setelah puas main-main sembur-semburan, tuh cewek demit malah main jot-jotan di kasur. Nih hantu maunya apa sih ya? Setelah puas main jot-jotan, Sanggeta pun tapek. Tetapi tiba-tiba semua orang pada terdiam ketika melihat sayatan di perutnya Sanggeta yang bertuliskan Fatimah. Sopo meneh ini Fatimah? Nah di sini bibi pelayan menyadari kalau Fatimah itu adalah nama anaknya. Kemarin emang dia meminta tolong Sanggeta untuk menuliskan surat buat anaknya. Mendengar itu, Jaidef langsung menanyakan di mana surat itu. Dan jeng, pas dicek ternyata Sanggeta nggak nulis surat buat Fatimah, tetapi dia malah membuat syair puisi. Yang mana puisi itu sama persis dengan puisi yang pernah dibuat oleh Jaidef untuk Seruti. Di sini Jaidef pun mulai sadar kalau Sanggeta itu adalah Seruti yang selama ini dia cintai. Keesokan harinya Jaidef datang ke alamatnya Seruti. Nah di sana dia bertemu dengan sahabatnya Seruti, Yayu. Yayu berkata kalau dia udah 2 tahun gak pernah ketemu lagi sama Seruti. Yang dia tahu 2 tahun yang lalu dia nikah dengan cowok yang bernama Jaidef Verma dan pindah rumah. Jelas aja Jaidef langsung bingung parah. Lah gua kan Jaidef. Bener gak sih gue ini Jaidef? Yang lebih mengherankannya lagi, kemarin juga ada cewek yang datang menemui Yayu dan menanyakan hal yang sama dengan Jaidef. Ternyata cewek yang menemui Yayu sebelumnya itu adalah Karuna. Jeng lagi. Gak pakai lama, Jaidef langsung pulang untuk menanyakan hal itu ke adiknya dong. Tetapi semua terlambat. Ketika dia kembali, ternyata Karuna sudah ditemukan bunuh diri gelantungan di pohon asem sambil menggenggam surat wasiatnya. Ketika Jaidef membaca surat itu, Karuna menjelaskan semuanya. Dan kita flashback 2 tahun yang lalu. Suatu hari, Jaidef kedatangan sahabat kuliahnya yang bernama Amar. Melihat sosok Amar yang ganteng dan gagah pol, Karuna langsung terkesima. Gak cuman itu, pas makan siang pun demikian. Kaki Amar mulai nakal. Tetapi Karuna yang terpesona dengan Amar hanya terlihat terdiam. Enak kayaknya sih. Dan bener aja, dari senggol-senggolan kaki tadi siang, malam harinya mereka pun tempur smackdown. Di sini Amar curhat kalau dia lagi butuh uang buat usahanya. Nah karena udah terkintil-kentil dengan Amar, Karuna gak pakai pikir panjang. Dia langsung memberikan gelang emas warisan emaknya untuk Amar. Keesokan harinya, Amar ngobrol sama Jaidef. Jaidef bilang kalau dia lagi jatuh cinta sama cewek tapi belum pernah ketemu. Tetapi besok pas tuh cewek ulang tahun sebulan lagi, rencananya mereka akan ketemuan. Mendengar itu, ekspresi wajah Jaidef langsung berubah dan dia pun langsung ngembat surat milik Jaidef. Hal itu tak sengaja juga dilihat sama Karuna.
Malam harinya, Karuna marah-marah sama Amar dan langsung menanyakan kenapa dia mencuri surat kakaknya. Karena terus didesak, akhirnya Amar mengatakan semuanya. Dia sangat iri dengan Jaidev. Dari kuliah sampai sekarang, Jaidev selalu unggul atas dirinya, sehingga dia ingin mengambil semua yang dicintai oleh Jaidev. Dari adiknya, pacarnya, semuanya pokoknya. Mendengar itu, Karuna langsung ingin memberitahu kakaknya. Tetapi Amar berkata, sekalian bilang juga ya kalau kamu pernah main Smackdown sama aku, biar dia tahu adiknya udah gak rapet lagi. Karena hal itulah Karuna tidak bisa menceritakan kepada Jaidev. Dan mulai saat itu dia juga mulai melupakan masa kelamnya itu. Tetapi pada saat Sanggeta datang ke rumah, dia menyadari kalau gelang yang terjatuh itu adalah gelang miliknya yang dulu dikasih ke Amar. Pasti Amar udah ngasih gelang itu ke Seruti. Maka dari itu Karuna berpura-pura tidak mengenal Sanggeta atau Seruti agar aibnya tidak terbongkar. Ternyata Karuna juga mengetahui bila Jaidev sudah bisa menaklukkan Seruti dengan mengaku-ngaku sebagai Jaidev. Dan Amar jugalah yang menyuruh pelayan untuk memberitahu kabar palsu kematian Seruti ke Jaidev yang asli pada saat itu. Pada suatu hari pas Amar membangun sebuah rumah untuk mereka tinggal, terlihat Seruti sangat bahagia. Saking bahagianya dia pun berpuisi. Tetapi puisi itu nggak dibales. Nah di sini baru deh Seruti sadar kalau orang yang di depannya itu bukannya Jaidev. Amar jelas saja mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Seruti tetap aja nggak mau percaya. Karena udah kebongkar semua, Amar pun menceritakan semuanya. Dan dia pun berniat mengurung Seruti agar tidak bisa bersatu dengan Jaidev, karena saat ini dia sudah jatuh cinta beneran sama Seruti. Tetapi pas lagi kejar-kejaran India, nggak sengaja Jaidev terjatuh dan mati karena lompat indah dari lantai 2. Nggak lama pelayan di awal film pun datang. Dia berkata, "Nona, jangan sampai berita ini sampai di luar. Orang lain tidak akan percaya kalau ini adalah kecelakaan. Kau harus merahasiakannya dan jangan sampai orang lain melihatmu untuk sementara waktu." Pelayan itu pun juga berinisiatif mengubur jasad Amar di bawah rumah. Wah, ini jadi tumbal rumah nih namanya. Dan itulah mengapa Seruti nggak bisa menemui Jaidev di awal film. Dan Karuna yang udah nggak bisa menanggung beban, akhirnya bunuh diri. Pada saat kremasi Karuna, Bakamla mengatakan kalau mereka harus segera mengusir roh jahat Amar yang dicurigai masuk ke dalam tubuhnya Seruti. Nggak lama tubuh Seruti dimasukin ke kandang dan dibungkus sama kain kafan putih. Bakamla mengatakan cara satu-satunya mengeluarkan Amar adalah dengan menyentuhkan tubuh Seruti ke tubuh aslinya Amar, sehingga roh Amar akan kembali ke tubuhnya. Tetapi pas mau membawa tubuh Seruti, mas-mas di sana malah kesandung, yang mana kain pembungkus Seruti malah kebuka. Nah kan, ngamuk kan jadinya kan. Malah gelantungan. Ayo turun, cewek kok gelantungan. Ayo manis, turun yuk turun. Sialnya, Tudemit malah memutuskan tali kawat, yang akhirnya malah menyambar Bakamla dan mas-mas di sana. Dan mereka bertiga pun langsung entet terbelah. Setelah itu Seruti bin Amar pun langsung kabur. Karena udah kepalang tanggung, Jaidev pun mencari Amar yang fusion sama Seruti sampai di sebuah ruangan. Tiba-tiba terlihat Seruti lagi nongkrong di atas tangga sambil nyanyi-nyanyi. Yakin kalau ini serem sih. Coba deh kalian bayangin, pas di rumah sendirian, pas masuk ke kamar mandi kalian lihat ada sosok putih tinggi serem kayak gini di pojokan klosek sambil tertawa. Hihihi. Pas Amar mencoba naik ke atas, kampretnya nih Demit malah main petak umpet dan langsung menarik kaki Jaidev. Nggak lama Jaidev kembali masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia melihat sosok Demit laknat ini lagi cengengesan. Bentar, ada gaya yang lebih keren gak sih mbak? Kok malah ngangkang kayak gitu sih? Jadi kocak kan jadinya. Karena gak terima dibilang kocak sama Om Brewok, Tudemit langsung kayang. Nah ini baru serem, gak kayak tadi ngangkang. Nanti masuk angin mbak kalau kebanyakan ngangkang. Kepalanya muter. Pas mau melemparkan kain suci, Jaidev malah ditimpuk pakai kursi. Dan Tudemit langsung membakar kain suci itu. Gak lama Tudemit hilang lagi. Pas lagi dicari, dia malah lagi ngomel si Bakamla. Tetapi Jaidev nggak gentar. Dia masih memiliki sisa kain suci dan digubet-gubet ke tangannya. Nggak pakai babi bu, dia langsung nyekek Tudemit pakai kain itu. Pas mau dibawa keluar, Tudemit malah nyangkut. Dengan kekuatan ninjanya, Tudemit juga langsung lemparin benda-benda ke arah Jaidev. Karena ini film India Tulen, dilempar-lemparin kayak gitu, tetap aja dia masih berdiri. Akhirnya Tudemit berpura-pura menjadi sosok Seruti dan meminta tolong. Ketika Jaidev lengah, dia langsung melempar tuh mas-mas Oon. Nggak cuman itu, Tudemit Koplak juga menancapkan cangkul di tangannya Jaidev. Dia juga langsung membakar jasadnya.
biar dia nggak bisa kembali ke tubuhnya dan tetap akan bersarang di tubuhnya Shruti. Melihat itu, akhirnya kelebayan film India di film ini kembali muncul. Jaydev berkata, bunuh aku mas. Biarkan jiwaku dan jiwa Shruti bersatu di alam sana. Takkan ada yang bisa memisahkan cinta kita berdua. Telek mas, coba bilang gitu kalau nggak syuting mas, pasti langsung kabur. Tetapi pas tuh Demit mau membuat entet Jaydev, si Jaydev langsung nendang beton penyangga. Dan tiba-tiba ada mayat yang jatuh dari atas langit-langit. Bentar nih, Om tahu film India tuh banyak yang nggak ngotak. Tapi nendang beton kayak gitu kayak nendang gabus ya, kaki baik-baik aja mas. Ternyata yang jatuh itu adalah mayatnya Jaydev. Dan ternyata juga itu adalah rencana dari Bakamla untuk membuat mayat-mayatan agar bisa menipu Amar. Kok sempet-sempetnya. Keren sekali cerita film ini. Nggak pakai lama, arwah Amar pun langsung transfer ke tubuhnya. Tetapi kerennya, sekarang Amar malah berubah menjadi zombie. Pas lagi mau menggondol Shruti, Jaydev langsung menusuk tuh zombie Amar sehingga dia jatuh ke kobaran api. Dan mati deh. Gitu doang, simpel amat pak. Dari tadi kek. Sepulang dari pertempuran epik itu, terlihat Jaydev dan Shruti yang udah sampai rumah. Di sini, Mbak Shruti langsung berpuisi dan dibalas puisi sama Jaydev. Dan mereka pun tukeran iler. Tamat deh. Wow, gimana film ini saudara-saudara? Semoga menghibur ya. Sebelum closing minta bantuan dong. Tolong dong ditonton video Om yang ini. Yang udah nonton juga boleh dong nonton lagi. Nggak usah sampai full sih. Ya 5 menit aja udah cukup sih. Biar tuh video bisa dapat target view, biar Om bisa dapat endorse lagi. Makasih. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, biar melatih.